Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Mereka yang terhormat Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri beserta saudara-saudara sekalian yang menyaksikan pidato ini. Saya Nikomang Sri Chandra Dewi, perwakilan dari SMK Negeri 1 Manggis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Beliaulah sampai detik ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati bulan Bung Karno yang bertemakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran pelaksanaan Bangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Semeton Kram Bali yang saya banggakan, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila telah ditetapkan jadi dasar dan ideologi negara yang berperan sebagai pedoman bersama, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kita, masyarakat Bali yang saat ini memiliki visi mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran pelaksanaan Bangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Krama Bali semuanya, kita saat ini tengah berusaha membangun Bali yang modern, namun tanpa menghilangkan kekentalan tradisi yang ada di Bali. Semeton Krama Bali seluruhnya, kita semua tahu kata-kata dan wacana semata tidak cukup untuk memulai perubahan ini. Perubahan ini memerlukan implementasi nyata dari seluruh masyarakat Krama Bali. Oleh karena itu, saat ini kita harus dapat mengetuk pintu hati seluruh Krama Bali agar ikut serta berpartisipasi dalam menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk menuju Bali era baru. Seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki 5 nilai yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk menuju Bali era baru. Di antaranya, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Bali yang tersohor akan kepekatan seni dan tradisi. Tentunya hal ini tidak luput dari kepercayaan masyarakat Krama Bali terhadap keberadaan ide Sang Hyang Widi-Wasi. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali belum cukup kuat untuk menggerus segala seni tradisi yang ada di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Krama Bali masih sangat berpegang teguh pada konsep ketuhanan yang ada di Bali. Namun, dampak dari wisatawan asing yang berkunjung ke Bali membawa sebuah pergeseran pada kelompok beragama yang ada di Bali. Saat ini, Bali terbagi menjadi 2 kategori kelompok beragama, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok Krama Bali yang menjalankan adat dan tradisi Bali serta dalam kehidupan bernegara menggunakan ideologi Pancasila. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok Krama Bali yang dalam kehidupan bernegaranya menggunakan ideologi Pancasila namun tidak menjalankan adat dan tradisi Bali serta menggunakan teologi yang berbeda. Kelompok inilah yang berbahaya, yang ingin merongrong bahkan cenderung menghancurkan resto adat Bali. Maka dari itu, saya mengundang seluruh Krama Bali, baik dari golongan tua ataupun muda, agar ikut serta berpartisipasi memerangi kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan resto adat Bali, sehingga Bali tidak menjelma menjadi Majapahit yang kedua. Untuk itu, saya serukan mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh proklamator
Mau jadi Hindu, jangan jadi India. Tetaplah jadi Hindu yang mewarisi seni dan tradisi dengan tetap menyembah leluhur. Nilai ketuhanan ini harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Keramuk Bali. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana artinya rumusan keseluruhan sifat budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia adalah sederajat dan sama. Sila ini menekankan pada empati seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Keramuk Bali saja. Khususnya di Bali, penerapan sila ini dapat kita lihat dari semangat menyambut Braille yang masih sangat kental di Bali. Begitupun dengan keramah tamahan masyarakat Keramuk Bali dalam bersikap dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Keramuk Bali sangat menjunjung tinggi nilai persamaan derajat manusia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana artinya perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham golongan, ras, dan suku bangsa, di mana mengedepankan persatuan serta kesatuan sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Sila ini dapat kita terapkan dengan cara menjaga seni tradisi yang ada di Bali, serta menjaga hubungan baik antara teman-teman dan masyarakat yang ada di Bali. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini merupakan sendi utama demokrasi yang ada di Indonesia yang berdasar atas azas kekeluargaan dan azas musyawarah. Dalam hal ini, negara harus dapat mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana paham demokrasi itu sendiri. Pemerintah Provinsi Bali dalam hal mewujudkan tradisi dan Bali harus dapat mengedepankan kepentingan Keramuk Bali demi terwujudnya Bali yang ajak. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini merupakan salah satu tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sila keadilan ini harus dapat diterapkan oleh seluruh pemerintah yang ada di Bali, yang akan berdampak pada masyarakat sehingga tidak merasa dibeda-bedakan saat pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Semeton Keramuk Bali yang saya banggakan, terwujudnya Bali era baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawiste, Bali kang tata tindi tetram kertera haji, gemah ripah loh Cinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi yang pertama dapat menjaga keseimbangan alam Bali dengan menerapkan konsep Trihita Karana. Dimensi yang kedua dapat memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Keramuk Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Serta dimensi yang ketiga, yakni manajemen resiko, yaitu memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan dan masalah baru dalam tataran lokal, nasional, maupun global yang akan berdampak secara negatif maupun positif di masa yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan itu semua, saya berharap dukungan, komitmen kuat, kesungguhan hati, serta kesejatian dan keluhuran semeton Keramuk Bali semuanya. Gotong royong dan kerjasama yang besar dapat memudahkan kita dalam hal yang nantinya menjalankan hal yang nantinya akan menjadi landasan dan tatanan kehidupan baru Bali yang akan datang. Nilai-nilai serta implementasi nyata dari Pancasila harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Keramuk Bali. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan.